Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nova Rafif dengan NIM 140121045 dan saya berasal dari MB4501. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan pada bagian ROI After Tax atau Return on Asset After Tax pada Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Nah, video kali ini dibuat bertujuan untuk mengganti presentasi minggu lalu pada mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Aldila. Baik, langsung saja masuk ke materi presentasi hari ini. Nah, dimulai dari teori dari return on asset. Nah, return on asset sendiri merupakan rasio yang membagi antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata aset pada awal periode dan akhir periode. Nah, ROA ini merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas yang mana akan mampu untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam hal untuk memperoleh laba dari aktiva atau aset yang digunakannya. Nah, dengan semakin tingginya nilai ROA, maka akan semakin baiklah perusahaan tersebut karena tingkat pengembalian investasinya yang semakin besar. Nah, untuk pada presentasi kali ini, saya akan membahas ROI after tax dari Bank BCA periode 2018 hingga 2021. Nah, masuk ke rumusnya, untuk mendapatkan hasil dari return on asset after tax, yaitu dengan cara membagi dari net income after tax atau laba bersih dengan total asset dan dikali 100% untuk mendapatkan persentasenya. Baik, lanjut. Oke, inilah data Bank BCA untuk periode 2018 hingga 2021. Nah, seperti pada tabel, sudah terpampang jelas data-data dari laba bersih dan jumlah aset dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Nah, jika data sudah didapat, maka kita bisa masuk ke rumusnya, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah aset atau total aset, yang mana didapat masing-masing persentase dari masing-masing tahun. Nah, untuk tahun 2018 yaitu sebesar 3,13%, untuk 2019 yaitu sebesar 3,10%, untuk tahun 2020 sebesar 2,52%, dan untuk tahun 2021 sebesar 2,56%. Nah, data ini tuh akan memperlihatkan kondisi Bank BCA apakah dalam keadaan sehat atau tidak, gitu. Baiklah, lanjut ke grafik perbandingan dari ROI after tax Bank BCA untuk periode 2018 sampai 2021 nih. Nah, seperti pada grafik di atas, tercatat kalau di tahun 2018 presentasi yang lebih besar lah, yaitu pada tahun 2018 daripada tahun selanjutnya atau tahun setelahnya. Di mana setelah tahun 2018 hingga tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan persentase, yaitu pada 2019 sebesar 3,10% dan tahun 2020 turun sebesar kurang lebih hampir 1%, yaitu pada tahun 2020 sebesar 2,52% dan di tahun 2021 naik 0,04%, itu menjadi 2,56%. Oke, lanjut untuk menganalisis ROI after tax. Ini akan saya bagi menjadi dua, dan inilah bagian satu. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan SK-DIR BI atau Bank Indonesia nomor 30 garis miring 21 garis miring KEP garis miring DER untuk tanggal 30 April 1997. Nah, berdasarkan perhitungan ROA tabel di atas, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan dari PT Bank Sentral Asia Terbuka yang diukur dengan menggunakan rasio return on asset after tax masuk dalam kriteria yang sehat. Hasil tersebut itu seiring dengan peraturan dari BI, yaitu tentang cara tingkat kesehatan bank mengenai kemampuan memperoleh laba, meskipun tiap tahunnya itu presentasinya itu fluktuatif. Namun bisa dikatakan bahwa Bank BCA itu masih dalam keadaan yang standar ketentuan sehat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk validasi tambahan, yaitu saya menggunakan cara metode Camel, di mana Camel tersebut terbagi berbagai macam analisis, dan saya menggunakan analisis bagian earning, di mana itu standar kesehatan keuangan dari suatu bank dilihat dari aspek yang pertama, kalau menyamai 1,215%, bank itu dikategorikan dalam keadaan sehat. Nah, jika turun lagi 0,99% hingga kurang dari 1,215%, maka bank dikategorikan ke dalam keadaan yang cukup sehat. Namun jika turun lagi
ke persentase 0,765% sampai kurang dari 0,99%, maka bisa dikatakan bank dikategorikan kurang sehat. Nah, kalau di bawah atau kurang dari 0,765%, maka bank dikategorikan tidak dalam keadaan yang sehat. Oke, lanjut ke analisis ROI after tax yang bagian kedua, yaitu analisis tambahan dari metode Camel yang di atas, bahwa berdasarkan data di atas, bisa dikategorikan memang Bank BCA itu adalah bank yang sehat secara finansial. Dan pada tahun 2012, seperti yang dilihat, menunjukkan perusahaan itu mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mengembalikannya sebagai profit, yaitu presentasinya paling terbesar di antara tahun-tahun yang lainnya, yaitu sebesar 3,13%. Nah, walaupun di tahun-tahun selanjutnya angka tersebut mengalami penurunan, salah satunya ya akibat dari yang kita rasakan saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Ya, faktanya ya Bank Sentral Asia itu masih bisa mempertahankan kondisi finansial dari banknya atau perusahaannya ya sampai tahun ini pun masih bisa dikatakan bahwa bank itu masih sehat secara finansial. Oke, lanjut ke next slide. Nah, ini merupakan informasi tambahan untuk memperkuat hasil analisis ROI after tax Bank BCA, yaitu berdasarkan jurnal dan laporan tahunan dari Bank BCA itu sendiri. Hasil analisis itu menyatakan bahwa memang kinerja keuangan dari Bank BCA itu eh, berdasarkan rasio profitabilitas dari return on asset after tax, ya Bank BCA memang dikategorikan sehat. Ini memang merupakan validasi tambahan atau informasi tambahan. Ya, dengan demikian, maka Bank BCA itu ya bisa mempertahankanlah atau bahkan bisa dibilang meningkatkan kinerjanya baik dari segi aspek kinerja keuangan ataupun non keuangan. Nah, agar nantinya Bank BCA tetap menjadi bank yang terdepan dalam industri ini dan juga mendapat menjadi bank peringkat pertama di Asia Tenggara. Nah, lanjut lagi, kalau di tahun 2022 berdasarkan prospek ekonomi ke depan dan langkah-langkah strategis yang dicanangkan, Bank BCA itu memproyeksikan untuk tetap mempertahankan rasio ROA-nya di kisaran 3% sampai 4%. Oke, lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan di kelas, bahwa harus ada perbandingan dari kelompok 1 dengan kelompok 2 antara Bank BCA dan Bank BRI. Nah, inilah perbandingannya melalui grafik, bahwa seperti yang terlihat sekilas saja, Bank BCA itu cenderung lebih baik daripada Bank BRI. Karena tercatat pada tahun 2018, presentasi Bank BCA itu ya 3,13%. Di periode yang sama pun, sebenarnya Bank BRI memiliki presentasi yang lebih besar di tahun-tahun selanjutnya, yaitu sebesar 2,5%. Gitu. Namun, dari segi efektivitas, memang Bank BCA lebih efektif karena dilihat dari grafik pun, Bank BCA lebih mendominasi daripada Bank BRI, di mana Bank BRI bahkan pada tahun 2020 saja presentasinya itu sangat kecil di antara tahun-tahun yang lainnya, yaitu sebesar 1,1% sekian. Dan inilah analisisnya berdasarkan grafik perbandingan bahwa ya Bank BCA dan Bank BRI ini bisa disimpulkan ya bahwa Bank BCA itu lebih memiliki presentasi yang lebih besar daripada Bank BRI. Artinya Bank BCA itu mampu menggunakan asetnya jauh lebih baik dari Bank BRI untuk diputarkan kembali. Nah, sehingga tingkat pengembalian labanya itu lebih efektif demi kestabilan perusahaan. Sesuai dengan yang telah saya sampaikan pada teori bahwa semakin besar maka semakin baik. Dan Bank BCA, faktanya di lapangan bahwa Bank BCA memang mendominasi untuk return on asset-nya. Gitu. Oke, inilah daftar pustaka untuk penunjang dari hasil analisis saya ini. Cukup sekian buat presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kata yang berbelit, mohon dimaafkan dan kedepannya saya akan memperbaikinya untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.